Sesi ini untuk unit kamar bersalin atau IGD Connect. Jadi untuk sementara ini saya namakan dia kamar bersalin. Kalau sudah aktif nanti ruangannya IGD Connect, baru nanti kita berganti istilah menjadi IGD Connect. Nah, yang pertama Bapak Ibu diperhatikan untuk masuk ke SIM-RS nanti kita menggunakan browser, dianjurkan menggunakan Chrome untuk agar SIM-RS ini maksimal berjalan. Kita menggunakan Chrome, nanti di link di atas ini ditulis 192.168.11.2 baru garis miring RSUD Luwuk, ini ada di atas. Nanti kalau link ini diakses akan tampil form login seperti ini. Nah, saat ini kamar bersalin telah dibuatkan satu usernya kamar bersalin. Nah, ini usernya kamar bersalin, passwordnya 12345. Jadi sementara usernya kamar bersalin, terus passwordnya 12345. Nanti kalau klik masuk, nanti kita akan masuk di menu pelayanan. Di bagian atas ini ada namanya user. Tadi kita pakai user kamar bersalin, maka yang tampil user kamar bersalin. Terus di sini ada kalau mau keluar dari sistem ini ada sign out. Kalau mau ganti password nanti kita klik ganti password. Nanti kita bisa mengganti passwordnya di sini. Masukkan password lama, masukkan password baru 2 kali. Sudah itu nanti diubah. Oke. Nah, saya lanjut untuk proses di kamar bersalin. Kamar bersalin di sini ada tombol pelayanan, kita klik, nanti masuk ke instalasi penunjang, baru ada kamar bersalin seperti ini ya. Nanti masuk. Jadi tombolnya cuma itu saja yang tampil. Nah, ini sudah masuk ke proses kamar bersalin. Jadi kalau nanti IGD Connect, nanti namanya di sini akan berganti IGD Connect juga. Oke, setelah itu untuk menampilkan pasien yang ada di kamar bersalin yang aktif saat itu, nanti diklik proses akan tampil. Saat ini kami sudah mencontohkan ada 2 pasien yang di sini. Nah, pasien ini dari mana? Pasien ini nanti bisa saja kalau nanti IGD Connect-nya sudah aktif kan, nanti otomatis prosesnya adalah proses registrasi di IGD. Tapi nanti pilihan IGD itu IGD Connect, nanti dia akan tampil di proses ini. Apakah nanti tertulis IGD Connect atau tulisannya nanti kamar. Bisa juga pasien ini tampil dari kiriman dari unit-unit yang lain. Dari unit-unit yang lain, misalnya kalau ada pasien pertama di ruang Asoka dulu berapa hari, tiba-tiba pada saat waktunya mau melahirkan, dia baru masuk ke kamar bersalin. Nanti dari Asoka mengirimnya ke kamar bersalin sehingga tampil juga di sini. Ya, jadi di kamar bersalin ini dia tidak bisa mendaftarkan sendiri. Dia proses pendaftarannya melalui IGD atau nanti IGD Connect, atau dia proses pendaftarannya. Jadi proses pendaftarannya itu ada 2, melalui registrasi langsung atau nanti kiriman dari unit. Nah, kita akan mencoba memproses kita akan mencoba contoh ini ada pasien, Pak Ibu. Nah, jadi misalnya saya akan memproses pasien yang ini, yang kedua. Nah, saya klik proses. Ini dilihat, jadi tadi saya klik proses ini. Nah, ini akan tampil beberapa komponen tempat kita menginput. Di sini tindakan persalinan, ini tindakan perawatan atau tindakan keperawatan. Saya hapus dulu untuk contoh nanti. Ini kita akan menginput pemakaian BHP, ini pemakaian O2. Jika ada konsul dokter, jika ada penggunaan kantong darah, nanti kalau ada proses setelah misalnya melahirkan pindah kamar, misalnya ke kamar mana, Asoka atau kemana,
ke ICU atau bisa saja juga dia ke kamar operasi. Nah, terus nanti di sini resep, ya, ini ada resep. Nah, jadi pertama di sini tindakan persalinan. Jadi kita menulis, kita akan mendaftar tindakan misalnya persalinan terhadap pasien yang kita pilih tadi. Misalnya yang kedua ini, kita pilih, saya ulangi, nah, saya proses. Nah, di sini misalnya kalau saya klik tindakan, jadi di sini sudah ada tindakan-tindakan yang kami ambil dari Perda. Kalau ada yang tidak masuk di sini, nanti Bapak Ibu bisa tulis di chat, nanti kami lihat di Perda, kalau ada yang kurang kami tambahkan. Saya memilih saya memasukkan yang kami lihat di Perda, misalnya ini, misalnya persalinan normal. Nah, terus kalau persalinan biasanya kalau normal kan dengan bidan, nanti kita pilihnya bidan. Kalau misalnya persalinannya dengan penyulit misalnya yang melakukan adalah dokter, nanti kita pilihnya dokter sini. Nah, jadi misalnya anggaplah ini penyulit sedang, kalau dia pilihannya dokter, maka kita pilih dokternya siapa di sini, Bu. Misalnya siapa ya? Misalnya ini, anggaplah saya tulis saja itu. Nah, terus kalau dia butuh dokter spesialis anak pada saat itu melahirkan, nanti dipilih dokternya. Jika membutuhkan dokter spesialis anestesi pada saat itu, nanti dipilih spesialis anestesinya di sini. Untuk memilih ini seperti tadi itu kan banyak. Kalau kita misalnya kita mencari, kita cukup menulis saja. Chris tadi ya, mungkin tadi siapa namanya? CH. Ya. Nah itu, jadi sudah muncul sesuai dengan kita tulis, sudah dipilih. Nah seperti itu. Nah, perawat yang bertugas saat itu, misalnya, saya ambil saya dulu. Kalau tahu namanya langsung saja ditulis. Itu misalnya Fitri. Nah, oke, anggaplah itu. Nah, kalau ada perawat yang lain perlu diinformasikan, nanti bisa ditulis di catatan. Setelah semuanya sudah, kita klik simpan. Nanti masuk di atas sini. Berarti sudah ada. Jika ada tindakan lain di tindakan proses persalinan ini, tinggal ditambah lagi. Nah, misalnya dia perlu ini. Nah, kalau dokternya, kalau dia dilakukan oleh dokter, kita pilih dokter. Nah, terus di sini, maka terus disimpan. Nah, tersimpan di sini. Ya, ini tindakan persalinan. Selanjutnya kita masuk setelah persalinan atau sebelum persalinan ada tindakan-tindakan keperawatan yang dilakukan. Contoh misalnya apakah itu pasang infus apa segala macam, nanti di inputnya di tindakan perawatan. Kalau yang tadi itu tindakan persalinan, nah, di tindakan perawatan. Misalnya di atas perintah misalnya dokter ini, nah, terus perawat yang melakukan misalnya siapa, nah, misalnya pasang apa ini, tenda infus misalnya. Nah, misalnya pasang infus, nah, seperti itu. Satu kali, nah, dilakukan oleh perawat, dicentang kalau proses ini dilakukan oleh perawat. Kalau yang tadi ini langsung pilihan dokter atau bidan. Nah, itu kan karena dia proses melahirkan. Perawat yang membantu ditulis di perawat. Tapi kalau yang tindakan keperawatan, kalau tindakannya misalnya pasang infus dilakukan oleh perawat, maka ini dicentang yang dilakukan oleh perawat. Sudah itu, klik simpan. Ada lagi tindakan yang lain, pilih lagi. Misalnya anggaplah ini, nah, kalau masih sama ini yang tadi perawatnya sama, ini masih sama dengan perawat, langsung saja simpan seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada mau diedit, cukup pilih saja yang mana mau diedit. Misalnya diklik ini, nah, nanti dia muncul di sini, lakukanlah proses pengeditan. Misalnya, ternyata bukan ini, ganti misalnya simpan. Nah, itu sudah tersimpan. Ya. Nah, selanjutnya pemakaian BHP. Ini pemakaian BHP. Nanti di sini kita harus inputkan daftar BHP apa saja yang dipakai.
pada saat baik proses persalinan maupun proses-proses di tindakan keperawatannya. Nah, jadi saya ambilkan contoh, misalnya kapas, misalnya menggunakan kapas, anggaplah diperkirakan saja, misalnya 10 gram atau 20 gram saat itu, atau berapa. Nanti jadi hitungannya gram sesuai satuan yang tampil, atau lagi alkohol misalnya, misalnya ini anggaplah 500 cc, simpan. Terus anggaplah misalnya handspoon, ini ada tidak harganya. Kalau tidak ada harga, tidak ada satuannya, dia tidak mau tersave biasa. Nah ini misalnya simpan, maksudnya. Kalau ada mau dihapus, tinggal pilih saja tombol hapus. Sama, yang di sini juga seperti itu, ada tombol hapus. Di sini juga ada tombol hapus. Ya sama. Jadi kalau mau dihapus, klik tombol hapus, hapus. Nah, sudah. Jika saat di kamar bersalin memerlukan O2, ini ada tab O2, tinggal kita tulis jumlahnya. Misalnya memerlukan 30 liter, klik simpan. Tiba-tiba selesai, terus selanjutnya istirahat, dia perlu O2 lagi. Nah, dia perlu berapa? Dia perlu lagi 20, tulis lagi 20. Nah, seperti itu. Atau kalau mau kita gabung satu kali, yang kita pada saat proses input langsung 30 dan 20, satu kali input 50, sama saja. Nah, oke. Selanjutnya, jika proses di kamar bersalin memerlukan konsul dokter yang lain, misalnya ini konsul dokter, nanti tinggal kita pilih konsul, nah, baru setelah itu kita pilih dokternya, kita tinggal pilih dokternya. Nah, di sini terserah, ya, simpan, nanti dia masuk. Ada lagi konsulnya, membutuhkan dokter lain, tinggal pilih saja sembarang, misalnya perlu situ biasa, simpan, begitu seterusnya. Mau diedit, sama, ini diedit, simpan. Setelah itu kalau mau menghapus, ini klik saja, mau dihapus, batal, tidak jadi. Selanjutnya, jika proses persalinannya membutuhkan kantong darah, maka ini dipilih kantong darah, tulis saja ini, pilih golongan darahnya, dia membutuhkan 1 kantung, tulis 1, butuh 2, tulis 2, oke, disimpan. Selanjutnya, pada proses persalinan ini, dimungkinkan kita menulis resep, untuk ke apotik. Kalau dulu mungkin menggunakan form resep itu, di Simeres ini bisa kita lakukan penginputannya di tab resep ini. Selanjutnya nanti apotik tinggal membuka, oh ada dari kamar bersalin ini, seperti itu. Jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya cukup kita misalnya, saya pilih dokter dulu, tadi dokter Kris ya. Dokter Kris tadi, dia misalnya dia butuh apa, saya tulis yang saya ingat-ingat saja, misalnya 5, ini pilih dosisnya, jadi simpan. Begitu. Obat apa lagi misalnya yang diperlukan, ini 2, ini dosisnya, simpan. Sama prosesnya. Nanti kalau obat ini perlu diproses di apotik, nanti dilakukan proses di apotik. Setelah itu nanti apotik tinggal membuka saja dengan nomor RM dan unit yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya setelah proses persalinan, mungkin pindah ke ruang lipas. Pasien pindah ke ruang lipas. Di sini ada pindah kamar. Ruang lipasnya di sana Asoka barangkali ya, Asoka kelas 1 misalnya, kamar berapa, misalnya pindah ke sini, pindah di sini, baru simpan. Maka pasiennya sekarang berada di Asoka, seperti itu. Ya, kalau saya buka Asoka nanti pasien ini sekarang berada di Asoka. Yang perlu diperhatikan adalah misalnya melahirkan, bayinya ternyata perlu penanganan khusus. Bayinya perlu penanganan khusus. Nanti penanganan khususnya
bayinya harus diregistrasi sendiri. Kalau bayinya ingin masuk di perinatologi, maka bayinya harus diregistrasi kembali di bagian registrasi untuk mendapat nomor rekam medik. Nanti dari bagian registrasi akan mengirim ke perawatan perinatologi. Seperti itu. Kalau bayinya masuk, kalau misalnya bayinya nanti masuk, dia ikut ibunya ke Asoka, maka tidak perlu dibuatkan nomor rekam medik, tetapi nanti tindakan yang dilakukan kepada si bayi itu tetap diinput di Asoka saja mengikut ibunya, seperti itu. Pada saat itu misalnya memerlukan konsul dokter anak, misalnya nanti di ibunya saja ikut. Bayinya tidak perlu dibuatkan nomor rekam medik sendiri. Cukup sampai di sini penjelasannya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya, silahkan tulis di chat atau langsung. Iya, Om Deddy dan Ya. rekan-rekan permisi. Jadi untuk ruangan UGD Ponik dan kamar bersalin ini memang komputernya lagi dipinjam di ruangan vaksin, tapi nanti akan dimasukkan pengadaan untuk penyediaan komputer. Jadi mungkin sekarang ini untuk pengujiannya belum bisa dilakukan di komputernya karena belum ada. Nanti jika ada yang mau dicoba bisa dicolok langsung dari kabel LAN yang ada di ruangan ke laptop. Kalau misalnya ada yang ingin mencoba bisa dicolok ke laptop. Atau bisa ke Asoka mungkin. Iya, ke Kalau ruangan Asoka terdekat. kalau Asoka ada unit komputernya bisa dicoba di situ, karena ini bebas mau mencoba di mana saja, di ruangan mana saja, di komputer mana saja, asal komputer tersebut terhubung dengan SIM RS. Nah, kalau komputer seperti tadi, kalau misalnya pakai laptop, berarti ada kabel yang sudah disiapkan di kamar bersalin, tinggal tinggal dihubungkan saja laptopnya dengan kabel itu, maka dia akan terhubung dengan SIM RS. Oke, lanjut Gasali. Ya. Bagaimana Pak dan Bu dari kamar bersalin atau IGD Ponik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika belum ada mungkin nanti untuk tata cara penggunaannya, terus video dokumentasi Zoom ini nanti akan kami upload di YouTube, nanti bisa diakses untuk jadi pembelajaran, untuk bahan belajar nantinya. Dan juga mohon Pak dan Bu yang belum mengisi absensi bisa diisi, absensinya ada di link chat, ada linknya di situ. Jadi ketika mengisi absensi juga mohon dimasukkan nomor WA yang aktif, kemudian bisa juga langsung masuk ke grup yang ada tersedia di link absensi. Silakan Pak Bu, jika ada yang ingin ditanyakan silakan aktifkan mic-nya dan bisa langsung bertanya, atau bisa juga diisikan di kolom chat. Oh iya, Pak Didi, ada pertanyaan dari Putri Rizka Fadila Zau. Jadi pertanyaan ini, kalau pasien pulang dari ruangan bersalin, apakah ada pilihannya? Cara memulangkan pasiennya. Silakan Om Didi. Om Didi, mic-nya belum diaktifkan. Iya, jadi mungkin ada pasien yang langsung pulang saat setelah persalinan, misalnya, nanti bisa dipilih. Jadi kalau yang tadi ada proses pindah kamar ini, proses pindah kamar, kalau kita pindahkan berarti pasiennya pindah. Kalau dari kamar bersalin langsung pulang, nanti kita pulangkan saja di sini. Ini ada pulang, kita langsung pulangkan. Nah, berarti pasiennya sudah dianggap pulang. Seperti itu. Simple. Ya. Sudah bisa dipahami?
karena sifatnya dia instalasi, jadi kalau pasiennya pulang dari sini, dia langsung dipulangkan. Tapi yang biasa terjadi kan langsung biasa pindah. Tapi kalau mau dipulangkan tadi bisa langsung diklik tombol pulang, maka dia langsung dianggap pasiennya pulang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak, Bu, jika ada mau ditanyakan. Jadi nanti jika ada yang penasaran ingin mau coba-coba mengaksesnya SIM RS untuk unit bersalin dan IGD Ponek, bisa mencoba di komputer terdekat dari ruangan. Jadi seluruh ruangan komputernya yang sudah terkoneksi dengan server SIM RS sudah bisa mengakses akun kamar bersalin. Silakan nanti dicoba usernya kamar bersalin, passwordnya 1 sampai 5. Bisa dicek-cek, nanti bisa dicek-cek juga untuk apa-apa saja tindakannya. Mungkin ada tindakan yang belum masuk, bisa disampaikan, atau nama-nama pelaksananya dan dokternya juga bisa dicek. Silakan Pak, Bu, jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin ada suatu kondisi yang pengimputan tindakannya yang perlu dicontohkan. Ya, mungkin nanti kalau sudah langsung di depan komputer, biasanya baru ada pertanyaan memang. Nanti bisa dicoba saja, kalau ada laptop di bawah, bisa dihubungkan saja dengan kabel yang sudah ada di kamar bersalin, atau bisa mencoba di unit lain komputernya. Bagaimana Pak, Bu? Apa sudah jelas atau ada yang mau oh iya, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Kalau pasiennya tiba-tiba dialihkan ke dokter lain bagaimana? Om bisa disampaikan cara alihkan dokternya. Maksudnya dialihkan seperti apa? Ini, Ibu, proses persalinannya atau apanya? Kalau proses persalinannya kan tinggal diedit saja tadi yang di sini. Kalau dia dokter lain, tinggal diedit saja ke dokter siapa di sini. Jadi tidak masalah siapa saja. Atau misalnya pertama rencananya dokter, setelah ternyata diperiksa, oh bisa saja dilakukan oleh bidan. Oh, nanti tinggal diedit saja misalnya, oh ternyata bukan dokter yang lakukan adalah bidan, nanti kita pilih bidan di sini, siapa nanti yang melakukan, nanti yang nama dokter di situ hilang, di sini akan pindah ke bidan ini, seperti itu. Mungkin itu maksudnya, atau kalau saya salah apa maksud, nanti bisa ditulis lagi. Ini Pak, misalnya dari Dokter Chris ke Dokter Gray. Awalnya dari Dokter Chris, kemudian dokternya berhalangan, terus dialihkan tindakannya. Jadi ya, tadi dokter ditindakan.
Ya, seperti tadi jawaban saya, terserah tinggal diedit saja. Nah, seperti ini Dokter Kris kita edit, ternyata ke dokter Gray. misalnya ke dokter Nah, itu Gray, Gray. Nah, ya ini Gray ya. Tinggal diganti saja, Pak Bu, tinggal di save ya sudah. Nanti kan berganti di sini, dokter Gray. Ya, seperti itu. Tinggal diedit saja. oh, ini maksudnya kemungkinan maksudnya Bu Dewi itu kalau misalnya dokternya konsul itu dokter Chris, terus untuk tindakan yang dilaksanakan itu dokter Gray. Oh, nanti dokter Kris Iya. inputnya di sini, di Hmm. kunjungan dokter. Nanti inputnya di sini, konsulnya ke dokter Kris. Nah, begini. Nah, jadi dokter Kris sifatnya konsul, tapi proses pelaksanaannya ini, yang ini dokter Kris sifatnya konsul, tapi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tindakan persalinannya dilakukan oleh dokter Gray. Seperti itu. Ya, simple. Ya. Jadi sudah saya jawab tadi ya. Ini Ibu Dewi, ini tadi kalau konsulnya ke dokter Kris, nanti kita input konsulnya di sini dokter Kris. Ini dokter Kris saya input, tapi tindakan persalinannya dilakukan ke dokter Gray ini. Jadi dokter Kris dianggap sebagai konsul. Oke, lanjut ke Sali. Silakan Bu, atau Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin 2 pertanyaan lagi deh. Ada Pak, Bu, yang ingin ditanyakan? 2 pertanyaan lagi. Ini maksudnya mungkin perawatnya lebih dari 1 orang. Ini kan saya tulis cuma 1 di sini. Biasanya kami menolong persalinan lebih dari 1 orang. Jadi perawatnya pada saat tindakan persalinan ada istilahnya ada 1 tindakan 2 orang yang menolong ya. Ini kan jadi seperti yang saya bilang tadi, yang ditulis di sini yang perawat 1 itu perawat utama, tapi kalau perawat yang lain Ibu bisa tulis di catatan sini. Ya, jadi nanti untuk proses persalinan kami simpan di perawatnya 1, tapi itu yang terbiasa biasanya perawat utama yang diinput di sini. Tapi kalau misalnya ada tambahan sama dengan kamar operasi tadi, dia ditulis di catatan. Tapi kamar operasi tadi kan dia ada beberapa memang ada asisten. Nah, kalau misalnya diperlukan menambah lagi di sini perawat, nanti saya tambahkan perawat 1, perawat 2 gitu. Tapi kalau yang di kamar operasi tadi, waktu kami kunjungi di sana, mereka sepakat nulisnya di catatan. Bagaimana? Ya Bu, Bu Dewi. Ibu Dewi? Jadi tadi kalau jika perawatnya yang melakukan penolongan lebih dari 1, bisa ditulis di catatan. Kalau memang sebelumnya kami belum tambahkan, nanti akan ada perawat 1 dan perawat 2 kolomnya. Biasanya Bu, untuk membantu penolongan tindakan itu ada berapa perawat? Bisa ditulis Bu di kolom chat, dijawab. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Biasanya lebih dari 2 karena 2 Oh, Om Deddy, biasanya katanya lebih dari 2 yang tangani pasien, karena 2 orang yang tangani ibunya dan 1 orang tangani bayinya. Kemungkinan 3 nama perawat.
Ya, nanti saya tambah di situ. Ini ada pertanyaan lagi Om, jika dari ruangan bersalin pindah ke ruangan operasi, terus yang melakukan tindakan di ruang operasi, perawatan dari kamar bersalin bagaimana? Pasien Khusus Sito. kasus Cito, khusus kasus untuk di kamar bersalin, nanti kamar operasi meng-add, kamar operasi melakukan penambahan untuk di sini. Kalau di kamar operasi kemarin informasinya di kamar operasi kami sudah diberikan daftar perawat yang bertugas di kamar operasi. Jadi kami yang diinputkan yang masuk di kamar operasi hanya itu yang diinputkan. Tindakan. Oh, kalau ini saya jawab ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau pasiennya ke kamar operasi, nanti kamar operasi lakukan melakukan registrasi, terus tindakan yang di kamar bersalin tidak masalah, tetap akan terdata Ibu, terdata di input saja apa mungkin tidak dilakukan tindakan persalinan tapi tindakan keperawatan ini nanti di input saja apa tindakannya. Kalau ada konsul di kamar bersalin pada saat itu diinputkan juga, nanti billingnya akan nyambung dari sini ke kamar operasi, seperti itu, tidak masalah. Di bagian kebidanan untuk operasi Sito, emergensi. Oh iya, kalau begitu kami kurang mendapat informasi kemarin Ibu di kamar operasi. Nanti kami tambahkan untuk kasus Sito, ternyata dilakukan oleh bidan yang dari ruang kamar bersalin. Bisa nanti kami tambahkan, karena yang di kamar bersalin kalau dimunculkan asisten itu yang sudah terdata di kamar operasi. Tapi nanti kami cek, tinggal dimasukkan saja, tidak masalah ini Bu, bisa. Ya. Bisa tolong beri nama satu Ibu yang bertugas di kamar bersalin, terus biasa melakukan Sito ke kamar operasi. Bisa ditulis satu nama Ibu untuk contoh saya. Yanti ya. Ya. Oke. Memang di kamar operasi sudah banyak juga kami tulis bidan. Sudah banyak di situ sebagai asisten operasi. Ada beberapa orang juga bidan. Oh iya, Om Deddy, ini ya atas nama Rahmayanti kemarin sudah ditulis di asisten operasi, sudah masuk dia. Sudah masuk juga. Oh ya, kalau dia sudah masuk berarti tidak ada masalah. Ya. Jadi tetap nanti Ibu Rahmayanti akan terdata juga namanya sebagai asisten operasi. Ya. Oke Ibu, nanti kami konfirmasi. Dicatat itu Gas untuk konfirmasi yang seperti ini. Tapi saya rasa tadi sudah seperti tadi kan Ibu Rahmayanti sudah ada, nanti kita cek yang bertugas di kamar bersalin apa sudah terdata untuk dokter untuk asisten operasi di kamar operasi. Baik Bu, nanti kami akan cek ini. Oke, jika masih ada lagi, silakan bertanya. Nanti bisa juga bertanya, kalau mencoba nanti bisa juga bertanya di grup WhatsApp-nya.